Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah kami keberkahan fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, di bulan Sya'ban, sehingga keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban bisa mengantarkan, menjadi wasilah mengantarkan kita masuk wabalikna Ramadan, dipertemukan di bulan suci Ramadan. Sekali lagi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga jasmani kita ringan melangkah menghadiri panggilan undangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruh ini dengan tenang, dengan nyaman memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Semoga apa yang dilaksanakan jasmani kita, apa yang dirasakan rohani kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Namun pada faktanya Nabi tetap beristiqamah, terus menerus mendekatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang mengaku umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hampir tidak ada yang belum ada mengetahui dirinya dijamin masuk ke dalam surga, semoga kita lebih tingkatkan diri kita beriman dan bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadahlah insyaallah menjadi asbab di mana Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, dan rahmat itulah menjadi kunci utama masuknya seorang hamba di dalam surga. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang ini sudah masuk di hari Jumat pertama di bulan Rajab, di mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan ini Allah Subhanahu wa taala berkahi
berikan keagungan di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan di sisi Allah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Disitulah ditetapkan penciptaan langit dan bumi. Dan di dalam 12 bulan itu, di dalamnya kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah berikan keberkahan, Allah agungkan, Allah muliakan. Dzalika ad-dinul qayyim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan agama yang lurus. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan dalam setahun, Allah kabarkan bahwa di dalamnya ada 4 bulan yang hurum. Allah berikan keberkahan, muliakan, agungkan. Namun di dalamnya, di dalam surah At-Taubah ini ayat yang ke-36, oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sebutkan 4 bulan yang dimaksud. Tetapi lewat hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan 4 bulan yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Thalathatun mutawali'atun." 4 bulan yang dimaksud oleh Allah, ada 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wahidatun mutafarriqatun. Kata Nabi, sementara 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang yang namanya bulan Rajab. Ketika masuk yang namanya bulan Rajab, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu doa yang didawam-dawamkan, senantiasa dimunajatkan Nabi ketika masuk bulan Rajab. Saya yakin dan percaya kita sudah menghafalnya semua, karena pendek dan mudah dihafal. Apa lantunan doa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan perkenankan pertemukan kami di bulan Ramadan. Jamaah dimuliakan Allah, kita bisa lihat bagaimana tawaduknya Nabi di dalam kehidupannya, bahwa kendatipun Nabi adalah manusia yang disayang Allah, menjadi kekasih Allah, kendatipun Nabi menjadi Khatamul Anbiya, Sayyidul Anbiya, pemimpin dan penutup para nabi dan rasul, bahkan namanya sudah bersanding dengan nama Allah, namanya sudah hadir terukir indah di dalam surga. Tetapi kendatipun semuanya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap bermunajat, meminta dan memohon kepada Allah. Ketika masuk di bulan Rajab, Nabi mendawam-dawamkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah. Ya Allah, anugerahkan berkahi kami di bulan Rajab, wa Sya'bana, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, pertemukan kami di bulan Ramadan. Apa artinya? Kendatipun Nabi sudah mendapatkan banyak keberkahan, kendatipun Nabi sudah dijamin masuk ke dalam surga,
tetapi tetap Nabi bermunajat, memohonkan dari Allah keberkahan, khususnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan meminta kiranya dipertemukan di bulan Ramadan. Itu Nabi jamaah dimulakan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini bukanlah manusia yang dijamin masuk ke dalam surga. Kita ini bukanlah manusia yang nama kita ini sudah bersanding dengan nama Allah. Nama kita belum tentu tercatat di dalam surga. Nabi tetap meminta keberkahan. Bagaimana dengan kita? Tentunya sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masihlah banyak kekurangan, masihlah banyak dosa dan noda. Tentunya mari kita ketika bertemu dengan bulan Rajab, marilah kita mendawamkan doa yang sering diulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Di dalam doa ini jamaah dimuliakan Allah, tersirat pesan dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada makna di balik doa yang dilantungkan oleh Nabi. Berkah apa yang Nabi minta di bulan Rajab, di bulan Sya'ban? Ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya ternyata di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu ada keberkahan yang Allah akan berikan kepada kita hambanya. Dan kenapa kita harus meminta berkah tersebut? Di ujung doa, waballighna Ramadan, pertemukan kami di bulan Ramadan. Ini berkah yang paling utama sebenarnya yang kita minta di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, yaitu Allah berikan pertemukan kita di bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mendapati diri ini di bulan Rajab, memang betul kita dapat bulan Rajab, tetapi tidak ada jaminan kita akan mendapati kita hidup di bulan Sya'ban, apalagi di bulan Ramadan. Ada yang bisa hidup di bulan Rajab, ada yang panjang umurnya mendapati bulan Sya'ban, tetapi tidak ada jaminan kita mendapati diri ini dipertemukan bulan Ramadan. Makanya di bulan Rajab inilah kita memohon bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan. Keberkahan apa? Di antaranya keberkahan panjang umur. Allah, kita minta dari Allah, ya Allah berikanlah kami keberkahan berupa panjang umur. Berikanlah kami keberkahan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehat walafiat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sehingga dengan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban inilah yang bisa mungkin barangkali menjadi asbab kita dipertemukan bulan suci Ramadan. Yang kedua jamaah dimuliakan Allah, di dalam doa ini tersirat pesan bahwa bulan Rajab itu penuh dengan keberkahan. Bahkan ulama mengatakan bulan Rajab adalah tempatnya kita menanam, bulan Sya'ban adalah tempatnya kita menyiram, dan bulan Ramadan tempatnya kita memetik hasil, menuai hasil. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ingin mendapati diri kita ini mendapatkan keberkahan, keutamaan bulan suci Ramadan, maka jauh-jauh harilah sebelum datangnya bulan Ramadan kita melatih diri ini, yaitu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kita tahu di bulan suci Ramadan aktivitas ibadah yang akan kita lakukan pasti tidak jauh bersentuhan dengan jasmani dan rohani manusia. Bulan Ramadan kita berpuasa membutuhkan kesehatan jasmani. Sangatlah mustahil ada orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ketika dia sakit, jasmaninya sakit. Olehnya itu kita meminta berkah daripada keberkahan sehat walafiat di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban.
Sangatlah mustahil kita akan melaksanakan Ramadan ketika rohani kita, ruh kita ini tidak siap. Sangatlah mustahil kita akan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan kalau rohani kita ini belum siap. Maka sejauh-jauh hari kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mestinya kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan keberkahan khususnya di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban? Sebagaimana kita tahu di bulan Ramadan pasti kita akan melaksanakan ibadah puasa. Maka mulai jauh-jauh hari latihlah diri kita ini melaksanakan puasa sunnah. Di bulan Rajab ini perbanyaklah berpuasa. Untuk apa? Untuk membiasakan diri ini. Kalau nanti Allah pertemukan kita di bulan Ramadan, kita tidak kaget lagi, sudah terbiasa dengan melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban. Memang betul tidak ada hadis-hadis khusus tentang puasa khusus di bulan Rajab, tidak ada. Kalaupun ada, itu diperdebatkan para ulama, didaifkan oleh ulama. Tetapi jamaah dimulakan Allah, kendati pun tidak ada hadis khusus tentang puasa sunnah di bulan Rajab, tetapi tentunya ada hadis-hadis umum yang bisa kita jadikan pegangan dan dalil. Apa itu? Di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, satu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abi Mujibah Al-Bahili. Abi Mujibah Al-Bahili datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi itu kaget dan bertanya. Ternyata pada waktu itu Nabi tidak mengenalnya. Lantas Nabi bertanya, "Siapakah engkau?" Kata sahabatnya, "Ya Rasulullah, saya ini adalah Abi Mujibah Al-Bahili." "Apa engkau tidak mengenal saya ya Rasulullah?" Ternyata Nabi betul-betul lupa dan tidak sama sekali mengenal sahabatnya itu. Kenapa? Karena ternyata kondisi badannya pada waktu sebelum datangnya ini, di waktu-waktu yang lalu, masih sehat dan segar. Ketika setelah bertemu kembali dengan Nabi, sahabat Abi Mujibah Al-Bahili ini sudah ada perubahan dari jasmaninya, kelihatan kusut dan kurus. Nabi mengatakan, "Kenapa engkau kusut dan kurus, tidak seperti yang lalu-lalu?" Apa kata sahabatnya? "Ya Rasulullah, yang membuat saya kurus ini karena saya setiap hari melaksanakan puasa sunnah." Apa jawab Rasul? Apa tanggapan Nabi? Nabi mengatakan, "Jangan begitu. Jangan melakukan hal demikian. Kalaupun," kata Nabi, "kalaupun ingin melaksanakan puasa sunnah, lakukanlah puasa sunnah sesuai dengan anjuran. Di antaranya Senin Kamis, di antaranya puasa Daud, di antaranya Yaumil Bid, 3 hari di pertengahan bulan di setiap bulan." Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, saya masih kurang." Menurut sahabat ini, beliau katakan masih kurang. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Dzum minal hurumi." Kata Nabi, "Kalau begitu berpuasalah di bulan-bulan haram." Jemaah dimulakan Allah, ini adalah dalil umum yang bisa kita terapkan ketika kita ingin berpuasa di bulan Rajab. Maka sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang tidak mempunyai pemahaman, jangan sekali-kali kita membid'ahkan orang yang ingin melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Rajab. Kenapa? Karena memang tidak ada puasa sunnah Rajab secara hadis khusus, tetapi ada hadis umum. Sahabatku, saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab, jangan mengamalkan puasa sunnah Rajab ini karena berdasarkan hadis-hadis dhaif. Siapa-siapa orang yang berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari,
4 hari, 7 hari dan seterusnya dia akan mendapatkan begini dan begitu. Itu adalah dhaif. Tetapi kalau kita ingin berpuasa mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, berpuasalah kita. Bisa jadi hari Senin, hari Kamis kita mendapatkan berkah puasa hari Senin dan puasa hari Kamis yang bertepatan kita laksanakan di bulan Rajab, maka double keberkahan yang kita dapatkan. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, apa yang mesti kita lakukan di bulan Rajab sehingga insya-Allah kita mendapatkan keberkahan, sehingga dengan berkah itulah kita mampu dipertemukan bulan Ramadan, adalah yang kedua, perbanyaklah membiasakan diri ini melaksanakan salat-salat sunnah. Kita tahu bahwa nanti di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat ibadah-ibadah sunnah menjadi wajib. Yang tadinya di bulan-bulan yang lain salat sunnah itu hanya sunnah, tetapi ketika bulan suci Ramadan Allah tinggikan nilai pahalanya bagaikan ibadah wajib. Seperti halnya dengan salat sunnah. Maka sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, di bulan Rajab kita mengambil keberkahan, meminta dari Allah dengan cara apa? Memperbanyak melaksanakan salat-salat sunnah. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, yang harus kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di bulan Rajab Sya'ban, sehingga dengan berkah itu kita mendapati diri ini masuk di dalam bulan Ramadan, yaitu banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa jamaah dimuliakan Allah? Karena Al-Qur'an adalah bacaan yang memberikan pahala manfaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Nanti di bulan suci Ramadan, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan fadilah bulan suci Ramadan, bagaimana mungkin kita akan mampu mendapatkan kalau kita tidak membiasakan diri ini? Kita ingin mendapatkan berkahnya Al-Quran, tetapi di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, kita tidak mempersiapkan diri ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita mulai dari sekarang memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak salat sunnah, dan memperbanyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah mudah-mudahan dengan hal itu turunlah berkah sebagaimana Nabi mengharapkan. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah kami keberkahan fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, di bulan Sya'ban, sehingga keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban bisa mengantarkan menjadi wasilah mengantarkan kita masuk wabalikna Ramadan, dipertemukan di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab, diberikan keberkahan kita di bulan Sya'ban. Kiranya Allah dengan berkah itu Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.